Halo Sobat Bola Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Raftel Sport, tempat di mana kita selalu membahas tuntas drama, fakta, dan realita dari dunia sepak bola. Hari ini kita akan mengupas habis hasil lengkap dari pekan terakhir atau matchday ke-38 Liga Utama Inggris musim 2025-2026 yang baru saja rampung pada tanggal 24 Mei 2026. Pekan pamungkas ini benar-benar menyajikan segalanya. Air mata perpisahan, kegembiraan juara, rekor fantastis yang pecah, hingga kehancuran tim-tim besar yang gagal memenuhi ekspektasi. Siapkan kopi dan camilan kalian, karena narasi kali ini akan sangat padat dan penuh dengan analisis mendalam mengenai 5 pertandingan kunci yang menjadi sorotan utama di pekan penutup musim ini. Mulai dari Arsenal yang tak kenal ampun, Manchester United yang menutup musim dengan gaya, perpisahan Pep Guardiola di Manchester City, kejatuhan Chelsea, hingga nasib tragis Liverpool di bawah asuhan Arne Slot. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari sang kampiun Liga Inggris musim 2025-2026, Arsenal. Pasukan meriam London bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park Stadium dengan status yang sudah sangat nyaman. Bagaimana tidak? Mereka sudah mengunci gelar juara sejak pekan ke-37. Banyak pengamat memprediksi bahwa manajer Arsenal akan melakukan rotasi besar-besaran dan bermain santai di laga ini. Namun, mentalitas juara berbicara lain. Arsenal tetap tampil garang dan tanpa ampun. Pertandingan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Arsenal mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, menunjukkan kepada dunia mengapa mereka layak berada di puncak klasemen dengan raihan 85 poin musim ini, 26 kali menang, 7 seri, dan hanya 5 kali kalah. Serangan demi serangan terus dilancarkan, membuat barisan pertahanan Palace yang dikawal oleh pemain-pemain tangguh harus berjibaku menyelamatkan gawang mereka. Crystal Palace sendiri bukannya tanpa perlawanan. Jean-Philippe Mateta sempat mencetak gol hiburan di menit-menit akhir pertandingan melalui sundulan tajam setelah menerima umpan silang akurat dari Yeremy Pino ke tiang dekat. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk menghentikan laju kemenangan Arsenal. Kemenangan ini menjadi statement penutup yang luar biasa bagi skuad The Gunners musim ini. Mereka tidak hanya juara, tetapi mereka menutupnya dengan kemenangan tandang yang meyakinkan. Sebuah musim yang akan selalu dikenang oleh para Gunners di seluruh dunia. Beralih ke American Express Stadium, ada pertandingan yang tak kalah seru antara tuan rumah Brighton Hove Albion menjamu Manchester United. Laga ini menjadi pembuktian bagi skuad Setan Merah bahwa mereka pantas berada di papan atas klasemen, tepatnya finish di peringkat ketiga dengan raihan 71 poin musim ini. Manchester United tampil begitu superior dan berhasil menggilas tuan rumah dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Namun, bukan hanya skor telak yang menjadi sorotan utama, melainkan performa sang maestro, Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini kembali membuktikan bahwa dirinya adalah nyawa dari lini tengah Manchester United. Di laga ini, Manchester United membuka keunggulan lewat gol Patrick Dorgu di menit ke-32. Tak lama berselang, Bryan Mbeumo menggandakan keunggulan di menit ke-43. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-47, Bruno Fernandes mencetak gol ketiga bagi United untuk membunuh sisa harapan tuan rumah. Lebih gilanya lagi, Bruno Fernandes tidak hanya mencetak 1 gol, tetapi ia juga menyumbangkan 1 assist krusial dalam pertandingan ini. Tambahan 1 assist tersebut membuatnya resmi memecahkan rekor sebagai pencetak assist terbanyak dalam satu musim Liga Inggris dengan torehan 21 assist musim ini. Ya, kalian tidak salah dengar, 21 assist. Ia melampaui rekor legendaris yang sebelumnya dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, 20 assist. Visi bermain, akurasi umpan, dan kepemimpinan Bruno benar-benar berada di level yang berbeda. Kemenangan ini menjadi modal yang sangat manis bagi Manchester United untuk menatap musim depan dengan lebih optimis. Kabar dari Etihad Stadium mungkin menjadi berita yang paling emosional di akhir pekan ini. Manchester City harus menjamu Aston Villa dalam laga yang bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga terakhir bagi sang manajer legendaris, Pep Guardiola, yang telah memberikan segudang trofi dan membangun dinasti yang menakutkan di Manchester Biru. Harapannya, laga ini akan menjadi pesta perpisahan yang indah dengan kemenangan mutlak.
Namun, realita di lapangan sepak bola terkadang sangat kejam. Manchester City sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Di hadapan pendukungnya sendiri, Antoine Semenyo berhasil membawa City unggul lebih dulu lewat golnya di menit ke-22. Etihad Stadium bergemuruh, seolah pesta perpisahan sudah di depan mata. Namun, Aston Villa asuhan Unai Emery bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka datang dengan motivasi tinggi untuk mengamankan posisi 4 besar klasemen. Di babak kedua, mimpi buruk bagi skuad Pep Guardiola dimulai. Striker andalan Villa, Ollie Watkins, tampil kesetanan dan menjadi pahlawan bagi tim tamu. Watkins mencetak gol penyeimbang di menit ke-46, sesaat setelah babak kedua dimulai, memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan City. Petaka sesungguhnya datang di menit ke-61 ketika Watkins kembali mencatatkan namanya di papan skor, membalikan keadaan menjadi 1-2 untuk keunggulan Aston Villa. Hingga peluit panjang dibunyikan, Manchester City gagal menyamakan kedudukan. Laga terakhir Pep Guardiola berakhir dengan kekalahan tragis di kandang sendiri. Meskipun mereka finish sebagai runner-up musim ini dengan 78 poin, kekalahan ini tentu meninggalkan luka. Namun, terlepas dari hasil minor ini, dunia sepak bola akan selalu berterima kasih kepada Pep Guardiola atas taktik revolusionernya yang telah mengubah wajah Liga Inggris. Gracias, Pep. Jika ada tim yang paling ingin melupakan musim ini, itu pastilah Chelsea. Rentetan hasil buruk dan manajemen yang kacau balau mencapai puncaknya di laga terakhir ini. Bertandang ke Stadium of Light, markas tim promosi yang penuh kejutan, Sunderland, Chelsea dipaksa bertekuk lutut dengan skor tipis 2-1. Pertandingan ini berjalan dengan tensi yang sangat tinggi dan penuh dengan drama kartu kuning. Pemain-pemain Chelsea tampak frustrasi di atas lapangan, dan ini terbukti dari keluarnya kartu merah untuk salah satu pemain The Blues di menit ke-61, akumulasi kartu kuning. Kekurangan pemain membuat Chelsea semakin kesulitan meladeni permainan ngotot dari tuan rumah Sunderland yang didukung penuh oleh para pendukung fanatiknya. Kekalahan ini memiliki dampak yang sangat fatal. Chelsea harus rela mengakhiri musim dengan terdampar di peringkat ke-10 klasemen akhir Liga Inggris dengan hanya mengumpulkan 52 poin. Ini berarti, untuk kesekian kalinya dalam beberapa musim terakhir, Chelsea kembali gagal lolos ke kompetisi Eropa manapun untuk musim depan. Tidak ada Liga Champions, tidak ada Liga Eropa, bahkan tidak ada Liga Konferensi. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi jajaran direksi dan manajemen klub yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah untuk membeli pemain, namun gagal membentuk sebuah tim yang solid. Evaluasi besar-besaran wajib dilakukan jika mereka tidak ingin terus menjadi bahan tertawaan di musim-musim mendatang. Sebaliknya, Sunderland patut diapresiasi karena berhasil mengamankan tiket ke kompetisi Eropa setelah finish di peringkat ke-7. Terakhir, kita terbang ke Anfield, markas dari Liverpool. Sebelum musim bergulir, banyak yang berharap bahwa di bawah komando Arne Slot, Liverpool bisa mempertahankan dominasi mereka atau setidaknya bertarung ketat untuk perebutan gelar juara Liga Inggris. Sayangnya, ekspektasi tersebut jauh panggang dari api. Di laga pamungkas musim ini, Liverpool hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Brentford. Tampil di depan publik Anfield, skuad Reds terlihat kehabisan bensin dan kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu. Hasil imbang ini menjadi cerminan dari betapa inkonsistennya performa Liverpool sepanjang musim 2025-2026. Kegagalan meraih 3 poin di laga penutup ini memastikan bahwa Liverpool hanya mampu mengakhiri musim di peringkat kelima klasemen akhir dengan torehan 60 poin. Mereka tertinggal jauh dari Arsenal sang juara, Manchester City, Manchester United, dan bahkan Aston Villa yang menempati pos keempat. Arne Slot terbukti gagal membawa Liverpool mempertahankan gelar juara, dan hanya bisa puas mengantarkan The Reds berlaga di Liga Eropa musim depan. Tekanan tentu akan semakin besar di pundak sang manajer untuk musim depan, mengingat fans Liverpool tidak akan mudah menerima penurunan standar yang begitu drastis dari tim kebanggaan mereka. Nah Sobat Bola Mania, itulah rangkuman narasi panjang mengenai hasil pertandingan pekan terakhir Liga Inggris musim 2025-2026. Musim ini benar-benar memberikan banyak pelajaran. Kita melihat konsistensi luar biasa dari Arsenal yang sukses menjadi juara dengan selisih poin yang meyakinkan. Kita menjadi saksi pecahnya rekor assist bersejarah oleh Bruno Fernandes di Manchester United. Kita juga harus merelakan perpisahan yang kurang manis dari salah satu manajer terbaik dunia, Pep Guardiola.
Di sisi lain, kejatuhan tim-tim raksasa seperti Chelsea yang terpuruk di peringkat ke-10 dan Liverpool yang hanya mampu finish di posisi kelima menjadi bukti bahwa di Liga Inggris, nama besar saja tidak pernah cukup. Persaingan semakin ketat, dan tim yang tidak berbenah akan langsung tergilas oleh roda kompetisi. Kira-kira, kejutan apa lagi yang akan tersaji di musim depan? Mampukah Arsenal mempertahankan gelarnya? Siapa yang akan menggantikan Pep Guardiola di Manchester City? Dan akankah Chelsea serta Liverpool kembali bangkit dari keterpurukan? Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan ini, subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola, dan pastikan kalian meninggalkan komentar di bawah. Berikan opini kalian mengenai pertandingan mana yang paling mengejutkan di pekan terakhir musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.